Hai, kita berjumpa lagi pada sesi yang kedua ini dengan Pak Jamhur tentang lebih jangkar harapan untuk mendapatkan sumber pendapatan dari Lego Jangkar untuk polisi Kepri. Pak Jamhur, setelah fight selama lebih kurang 4 tahun itu sebenarnya apa yang sudah dicapai, yang sudah dicapai selama 4 tahun? Apakah akhirnya sudah bisa direalisasi pendapatan itu atau masih juga dalam proses perjuangan juga lagi, belum sampai-sampai juga lagi? Apa sebetulnya yang menjadi ganjalan kalau itu belum sampai lagi? Kira-kira apa itu kan? Baik, Datuk. Itu di sebelah kiri Datuk itu ada tulisan itu. Takkan Melayu hilang di bumi. Nanti di sini ada sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Itu dia, Melayu takkan hilang di bumi. Sekali layar berkembang, selagi kita sudah berazam, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin sampai tujuan tercapai. Nah, itu filosofinya itu. Filosofi kedua itu di baju ini, di baju provinsi itu ada lambang. Berpanjang amanah, bersawah marwah. Berpanjang amanah, bersawah marwah. Itu filosofinya itu, kalau pegawai sudah dikasih amanah, itu jadikan bahwa dia melaksanakan amanah itu diletakkan marwah di atasnya. Kalau tak tercapai, tak berhasil tugas yang diberikan, malu kita. Malu, orang Melayu harus malu itu. Jadi tinggi filosofi Melayu itu. Berpanjang amanah, bersawah marwah, takkan Melayu hilang di bumi. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Itu filosofi. Nah, sampai mana kapal kita sekarang? Sekarang nih Lancang Kuning kita sekarang masih kandas semua nih. Pada Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 27 memberikan kewenangan bahwa Provinsi Kepri, Provinsi Indonesia 0 sampai 12 mil semua mengelola laut 0 sampai 12 mil kecuali migas. Kecuali migas. 0 sampai 12 mil ini kelola untuk pelabuhan, pelayaran segala macam semuanya. Untuk instansi terkait, misalnya Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, Immigration, karantina, itu mereka melaksanakan tupoksi sesuai bidangnya. Misalnya Kementerian Perhubungan seharusnya dia hanya mempunyai tugas pokok keamanan dan keselamatan perairan. Bea Cukai ini berbicara tentang cukai. Begitu juga imigrasi berbicara tentang keimigrasian. Jadi kalau tupoksi mereka itu sebenarnya tidak ada bersinggungan kita. Mereka melaksanakan tupoksi mereka, tapi pengelolaan 0 sampai 12 mil kecuali migas itu oleh pemerintah provinsi. Itu yang mau kita rebut, yang mau kita tegakkan. Di Kepri ini sebagaimana letak geografis tadi sudah ada kan, peraturan ada semua. Cuma melaksanakan saja ketentuan itu yang harus dilakukan oleh Pemprov, oleh pemerintah daerah seperti itu. Jadi kalau itu kita dilihat semua pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melihat undang-undang yang ada, itu sudah sangat sebenarnya enak, enjoy saja sebenarnya. Karena semua kementerian berjalan sesuai tupoksinya. Kayak tadi Kementerian Perhubungan, dia hanya keselamatan pelayaran, keamanan dan keselamatan pelayaran. Pengelolaannya provinsi. Ini laut kita berkewenangan 0 sampai 12 mil. Berarti kita kalau bahasa di daratnya kita ini daerah parkir kita lah. Daerah parkir atau daerah rest area kita lah. Kalau kita dari Jakarta ke Bandung ada tempat istirahat itu tempat rest area atau tempat parkir. Itu kita yang kelola. Itu kita kelola itu. Itu kalau dalam sesuai dengan Undang-Undang 17 2008 tentang pelayaran itu ada 57 jasa yang berkaitan dengan itu yang ada di situ. Ya oke lah. Pusat ambil sesuai Kementerian Perhubungan berkaitan dengan keamanan dan keselamatan pelayaran, mereka ambil jatah mereka dalam bentuk PNBP. Tapi provinsi ngambil juga dalam bentuk retribusi. Kita hanya minta 2 di provinsi ini, yaitu jasa labu sama sewa perairan. Kasarnya itu jasa labu itu uang parkir. Sewa perairan itu uang lapak. Uang kios-kios itu dibayarlah uang sewanya. Uang parkir itu aja. Yang lain-lain ambil sesuai kewenangan pusat, sesuai tupoksi mereka. Terus untuk badan usaha atau pihak ketiga dia ada 11 jasa. 11 jasa sebagai itu bisnis murni di situ. Tapi tak ada ini kan, tidak ada halangan, tak ada apa daripada dari pihak pemerintah pusat kan tak ada penolakan, tak ada apa sebetulnya ya daripada gagasan yang disampaikan Pemprov itu. Ada yang itulah yang kita yang sedihkan itu. Undang-undangnya sangat jelas sekali, tetapi ternyata Kementerian Perhubungan, saya langsung jemput aja Kementerian Perhubungan, mereka tidak rela melepas itu, tidak rela uang yang dapat dari laut itu, yang merupakan sebenarnya itu hak oleh pemerintah provinsi, diambil mereka semua.
PNBP silakan mereka ambil, tapi jasa labo atau sewa perairan saya kira sudah Hanya 12 mil. hanya 12 mil saja, 12 mil ke atas itu masalah. silakan pusat atau Kementerian Perhubungan. Ya itulah mulai ada undang-undang pelayaran, undang-undang nomor 32 2004 tentang pemerintah daerah juga, sampai undang-undang 23 2014 tentang pemerintah daerah juga yang sama-sama memberi kewenangan 12 mil, sampai sekarang ini kita tidak bisa mengelola itu. Tetapi kita tidak berpatah hati, kita tidak patah arang lah. Ya saya pulang kampung itu melepaskan jabatan ya untuk itulah. Balik kampung ini harus kita tegakkan ini. Ini potensinya luar biasa nih untuk Provinsi Kepri. Dalam konteks dukungan pemerintah daerah, oke, support gubernur semua perjuangan Pak, ada nggak dukungan lain di luar pemerintah, katakan dukungan politik, katakanlah DPRD provinsi, katakanlah kampus, mahasiswa segala macam mendukung perjuangan Pak Jamhur, ada nggak seperti itu? Dukungan dari pihak lain, dalam hal ini DPRD cukup kuat, karena Pernah sama-sama dengan DPRD berjuang sama beberapa kali kita ke pusat, dalam hal ini ke Jakarta, Kementerian Perhubungan, termasuk juga umrah, khususnya umrah. Profesor Ahlus itu kawan kecil saya itu ya ikut mendukung juga dia tim. Karena kita terhambat setelah kita lobby sesuai aturan kan agak ada hambatan kan, ada perlawanan dari Kementerian Perhubungan. Nah ini kita menempuh jalur hukum lewat sidang non litigasi yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kalau dia sidang non litigasi ini setara sama dengan judicial review yang dikelola oleh MA. Tapi itu kan sengketa yang melibatkan seluruh warga masyarakat Indonesia. Tapi kalau sidang non litigasi ini sengketa kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kami bawa ke sana sidang itu. Kami didampingi oleh DPRD khususnya Komisi 3 itu. Nah, kami bersidang itu. Bersidang selama beberapa hari dipimpin oleh para pakar, profesor, ada staf-staf ahlinya, ada para pengamatnya, ada istilahnya ada pakarnya yang independen menilai dari kampus, dari UGM sama bukan UI, UGM sama apa satu lagi lupa saya. Ada pakarnya itu. Sidang-sidang kayak sidang pengadilan lah. Dialog lah, ada pihak Kementerian Perhubungan kanan, kami pihak Pemprov kiri. Pemprov itu dishub sama DPRD Komisi 3. Ya sidang lah tiap berhari-hari itu. Keputusan sidang hanya ini boleh dikatakan satu lah, bahwa 0 sampai 12 mil sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan hak Provinsi Kepri. Uang jasa labuh dan sewa perairan merupakan hak dari Provinsi Kepri. Itu hasil keputusan sidang itu. Nah, tapi setelah pulau sidang itu, apa diperlukan lagi? Tidak ada realisasi lagi dari oleh ini. siapa ada realisasi? Oleh Kementerian Pusat Perhubungan itu masih tidak diberikan dia lah gitu kasarnya gitu. Masih sampai sekarang. Pemprov sendiri tak membuat keputusan sendiri misalnya, ya udahlah kalau gitu kan, karena sudah secara sudah ada hak yang menangkan dalam proses digitasi ini, misalnya katakanlah membuat peraturan sendiri, pergub atau apa segala macam untuk itu, kenapa tak bisa waktu itu? Nah itulah sekali lagi itu berpanjang amanah bersoh maruah, takkan Melayu bilang begini. Sebenarnya kalau kita budak kampung ini kita tiru aja lah Sultan Johor Baharul ini atau Sultan Melaka tuh. Ini laut kita kuasai. Undang-undang sudah memberikan kita kewenangan. Hasil sidang kita menang, Kemenhub kalah. Ya sudah, karena kalau itu kan perda kita sudah ada, perda nomor 9 2015 bahwa ada Provinsi Kepri ada bisa memungut retribusi berkaitan jasa labo dengan sewa perairan. Ada perdanya, tinggal aksinya, pergub saja. Tinggal pergub kita bikin lah, cepat wah, alhamdulillah selangkah lagi. Pak Jamhur sudah bikin pergub, kita karena saudara-saudara minta data kita bawa ke Biro Hukum, pergub kita masukkanlah ke pemerintah Provinsi Kepri. Pergub itu sign, besok ini langsung jalan saya bilang. Pergub sign kita jalan saya bilang. Karena kita sudah dapat rekomendasi dari kejaksaan. Kejaksaan mengeluarkan apa istilahnya itu? Bahwa ini hak provinsi. Silakan dikelola. Dukungan secara ini azas legalitas. Kejaksaan bilang ini azas legalitas ini udah memenuhi syarat milik provinsi. Silakan laksanakan. Kita minta nasihat juga ke BPKP. Itu memang hak provinsi. Kita minta nasihat juga atau fatwa lah. Minta fatwa ke Ombudsman. Ombudsman mendukung penuh. Ya kena undang-undangnya mendukung. Tinggal kita untuk melangkah aksi di lapangan harus ada pergub. Aksi lapangan pergub.
Pergub Sahin Gubernur itu saya bilang besok jalan. Ada rintangan di lapangan, tetap aja. Undang-undang sudah memberikan kita, hasil sidang non litigasi mengatakan kita menang. Kenapa takut pula? Karena kabarnya pergubnya agak terhalang karena mungkin infrastruktur SDM di Dinas Perhubungan yang nggak siap kalau itu dijalankan gitu. Memang tenaga SDM-nya cukup siap Pak yang di Dinas Perhubungan nih untuk menjalankan itu. Itu pendapat itu tak terlalu tepat. Karena untuk mengelola itu, kita kan kita melangkah, kita memikir apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Nah, kita pakai analisa SWOT lah, apa kita kelemahan? SDM. SDM itu, provinsi atau dinas perhubungan itu tidak perlu mengerahkan SDM. Kita hanya melemparkan perda saja. Karena yang melaksanakan di lapangan itu adalah agent, operator. Operator yang sudah mempunyai kualifikasi badan usaha pelabuhan. Mereka melaksanakan agent. Agen ini berusaha lah dia misalnya Labu Jangkar kapal itu masuk, kapal 200.000 JT. Nah, di situ nanti keluar sudah ada PP 15, ada PP 15 yang haknya diambil oleh pusat Kementerian Perhubungan berupa PNBP untuk kita Perda nomor 9 masuk retribusi. Itu otomatis. Artinya secara teknis sumber daya manusia yang ada di Dinas Perhubungan itu siap untuk melaksanakan kalau misalnya pergubnya diterbitkan waktu itu. Siap, kita kan hanya sebagai regulator. Ya. Kita regulator, pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan regulator, tapi operatornya adalah ini agen-agen di lapangan. Karena mereka yang menghandle mulai dari kapal itu sama dia owner, dia ada kerjasama sama agen pusat di Singapura. Itu nanti ada uang Labu Jangkar itu sekian rupiah sesuai dengan PP 15 PNBP masuk ke pusat. Itu agen langsung serahkan ke nomor rekening sekian, langsung ke Kementerian Keuangan. Ada untuk jatah daerah sesuai retribusi uang Labu masuk ke rekening itu, tidak lewat disub. Jadi anggota disub kasarnya tidak ada yang kerja di lapangan, dia hanya mengeluarkan invoice saja. Karena yang bekerja itu agen. Termasuk Sabana tak ada kerja. Karena uang itu tidak lewat Sabana, dari agen langsung ke Menteri Keuangan, dari agen langsung ke pemerintah Provinsi Kepri, ke BKAD bagian keuangan. Di disub itu tidak lewat duitnya. Itu sistemnya memang sudah seperti itu. Jadi tidak ada pengaruhnya ke SDM. Karena kita bukan ini. Kalau misalnya realisasi pendapatan dari 12 mil itu seluruhnya masuk ke provinsi atau sebagian masih diambil oleh pemerintah pusat dari yang 12 mil itu? Berkaitan dengan keamanan keselamatan pelayaran itu kan ada jasanya. Misalnya jasa rambu, jasa navigasi, jasa pengawasan barang berbahaya, macam semuanya itu ya. Itu sesuai PP 15 tentang PNBP itu memang pusat, tetap pusat. Tak berkurang sebenarnya. Tak berkurang. Nah, yang selama ini diambil pusat semua kita hanya minta satu aja atau dua lah, uang Labu sama uang sewa perairan sesuai Perda nomor 9 kita. Jadi sebenarnya kalau SDM tidak pengaruh karena kita regulator. Kita regulator di daerah, Kementerian Perhubungan regulator di pusat. Pelaksana di lapangan pengelolaannya adalah oleh BUP, Badan Usaha Pelabuhan, dalam hal ini perusahaan-perusahaan kelautan itu. Jadi sebenarnya sudah siap, tinggal untuk melegalkan kita bisa mungut, bisa pecah itu PP 15 harus ada pergubnya. Karena kan perda itu kan realisasinya aksinya dari pergub. Nah, kalau tak ada pergub tak ada petunjuk pelaksanaannya, petunjuk teknisnya tak ada. Walaupun kita sudah ada Perda nomor 9. Jadi pergub itu ya untuk mengkat kalimat actionnya lah gitu. Oke. Jadi secara teknis sebetulnya siap teknis jalankan infrastruktur pelaksanaan infrastrukturnya. Tinggal satu-satunya payung hukumnya bukan pergub. Jadi pergub itu sajalah sebetulnya. Jadi itu memerlukan seorang gubernur yang berani tanda tangan misalnya. Nah, ini kan itu keputusan ini ya. Iya betul. Apa pertimbangan gubernur kira-kira Pak Jamhur pernah diskusikan itu apa gitu? Sudah kita sampaikan itu 2 tahun yang lalu 2018 Desember saya 2018 sudah kita serahkan sama gubernur. Berdasarkan hasil sidang non litigasi kita sampaikan lah ini kalau kita bergerak mau dapat 6 triliun silakan tangan pergub ini. Jadi sekarang di sana lah barang tersada itu kapal Lanjang Kuning itu. Kalau kapal mau belayar itu ini minyaknya itu pergub. Nakoda dengan muter dia punya setirnya itu tentang pergub. Arahnya ke sana lah. Kalau tak ada pergub belok-belok dia malah ke pulau. Oke, baik. Oke, Pak Jamhur. Berarti sudah makin lebih terang sampai kemana perjuangan ini. Artinya begitu Pak Jamhur pensiun, posisinya adalah
sebuah dokumen di atas meja gubernur yang tinggal gubernur teken dan itu bisa jalan. Itu artinya itulah arti katanya Pak Jamhur sudah maksimal berjuang seperti itu ya. Malahan saya kadang-kadang Pak Jamhur ini tak takut diberhentikan, apa keras-keras tuh ngomong cakap kemana ini tak takut diberhentikan sebagai ASN seperti itu. Oke, kita break dulu, kita masuk ke sesi yang ketiga. Hai, kita berjumpa lagi pada sesi yang ketiga.